Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial di acara RX Podcast. Langsung saja kita sapa. Halo, Kak Zawa. Halo, Bagaimana kabarnya, Kak? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kayaknya kita masuk ke pembahasan, Kak. Mungkin Kak Wawa bisa perkenalan, siapa tahu masih ada penonton baru yang belum tahu tamu kita hari ini. Oke, halo teman-teman semua. Diperkenalkan, nama saya Zahwa Adianti. Nama panggilan, Kak? Oh, biasa sih dipanggil Wawa, Zahwa. Sayang. Jangan dong. Yo, jangan paling. Mungkin tanggal lahir, Kak, tanggal lahir, asal mana? Lahir tanggal 8, asal lahir besar di Jayapura. Jayapura, jadi Kak Wawa dari Jayapura. Kesehariannya, Kak, sekarang? Sekarang ya apa ya? Baru lulus. Oh, baru lulus. Iya. Masya Allah. Jurusan apa ini, Kak? Farmasi. Jadi Kampus terkenal. title baru nih, Ya, alhamdulillah. S-Form. Podcast kali ini kita bakal mau bahas sesuatu yang sebelumnya sudah saya bahas sama Kak Holly tuh, Kak. Karena Kakak juga sebelumnya pas jadi mahasiswa ini sudah ikut PKM nih, Kak? Iya, benar. Berapa kali tuh, Kak, kalau boleh tahu? Baru sekali sih. Sekali aja. Oh ya, kemarin kan Kak Holly 2 kali, Oh, Kak iya. Wawa kali ini Cuman sekali. tapi langsung masuk. Alhamdulillah Lolos masuk. pendanaan. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita mau bahas PKM-nya Kak Wawa. Oke. Kak Wawa mungkin bisa sebutkan judulnya. Oke, kalau kemarin tuh saya ikut PKM di bidang riset eksakta. Nah, kalau untuk judulnya sendiri itu kemarin saya memformulasi dan melakukan uji efektivitas pada sediaan gel hand sanitizer, yang dimana itu gel hand sanitizer itu zat aktif atau bahan aktifnya itu dari daun sirih hijau. Nah, nanti dari formulasi tersebut nanti kita akan uji efektivitasnya itu di terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa dan juga Staphylococcus aureus. Jadi Kak Wawa juga bikin formulasi nih di Ya, PKM. benar. Sama kemarin kayak Kak Holly dia Ya. bikin formulasi. Kan kemarin kan COVID masih tinggi tuh, jadi ya kita Studi kayak literatur. berpikir untuk buat hand sanitizer tapi dari bahan alam. Seperti itu. Itu produknya ada, Kak? Ada dong. Ada, Kak? Mau lihat? Boleh kayaknya, Kak, kalau ada. Oke, ini dia. Diproduksi atau tidak? Diproduksi. Maksudnya diproduksi apa ini? Secara massal kan kemarin kalau Kak Holly dia tidak, Kak, karena ini apa namanya? Waktu PKM pertama kan dia membuat formulasi ya. Cuman karena COVID, jadi dia studi literatur. Kalau Kak Wawa kemarin Kalau ini dibuat. dibuat. Alhamdulillah kami di apa lagi namanya, bukan hanya studi literatur tapi kita langsung Buat. turun ke lab Turun ke lab. untuk melakukan penelitian. Boleh cerita sedikit, Kak, bagaimana jatuh bangunnya dalam, Wah. karena kan ini pertama kali Iya, langsung benar. masuk pendadaan. Iya, sebelumnya sih pertama sih mau ikut PKM awalnya karena mikir wah ini jadi kesempatan terakhir nih, Nah, kan betul, udah betul. semester berapa itu. Kalau untuk semester depan kan nggak bakal dapat lagi PKM gitu, jadi wah ini kesempatan terakhir, jadi harus ikut. Dia sudah mulai ada pengumuman dan segala macam, kalau disuruh buat tim dan segala macam, udah akhirnya saya cari teman yang tim saya tuh satu tim cuma 3 orang, kan maksimal 5 orang, tapi saya hanya 3 orang. Jadi yang satu dari teman kelas saya, terus yang satu dari kakak transfer angkatan 2020 gitu. Jadi ya kalau mau PKM sih yang paling penting yang pertama itu sih nggak egois. Kalau satu tim saling mengerti dan saling menyupport satu sama lain, karena di PKM ini bukan hanya individu yang dinilai, tapi dari segi teamworknya yang dinilai gitu. Jadi kalau mau dibilang suka duka sih banyak sih, apalagi saat ngambil sampelnya daun sirih hijau, kami hampir sampai ke Takalar ambil sampel dan segala macam. Terus apa lagi namanya, mencari isolat, kan ini bahan aktif kami kan bukan pakai ekstrak tapi dari isolat aktif. Isolat itu apa? Isolat itu gini loh, kan biasanya bahan alam nih kan. Iya. Kan biasanya orang-orang olah hanya jadi ekstrak. Iya.
Nah, tapi di sini kan kalau ekstrak itu masih banyak kandungan-kandungannya, Ya. kayak flavonoid dan segala macam masih Ya, banyak. Tapi betul, ini waktu di tim PKM saya, kami berinovasi untuk membuat hand sanitizer dari isolatnya. Nah, isolat di sini artinya apa? Isolat ini tuh kayak apa ya? Kita tahu senyawa apa yang terdapat dalam isolat tersebut gitu. Jadi dari ekstraksi kita mengisolasi lagi kembali untuk mendapatkan senyawa tunggal atau senyawa murni atau senyawa aktif yang bisa nanti bisa melawan ini tadi itu bakterinya seperti itu. Langsung senyawa intinya begitu, Ya, Kak? jadi kita sudah tahu itu kita punya sampel ini dia mengandung senyawa apa gitu. Jadi sudah bukan multi senyawa lagi tapi bisa satu. Itu. Jadi mungkin bisa sampai lolos mungkin karena itu ya. Kita buat hand sanitizer tapi dari isolat, bukan hanya dari ekstrak. Kerja timnya juga kawal pasti waktu PKM ini bagus juga di Kak. Ya, alhamdulillah sih, Alhamdulillah. walaupun memang kayak banyak cekcok dan segala Ya, macam, pasti. ya adalah pasti kok dalam tim. Karena kemarin juga Kak Holly cerita ada mojo-mojo, Iya, itu pasti. marah-marah, ada Itu yang pasti. susah Iya, benar. diatur. Apalagi kan kami cuman bertiga, Ya. jadi memang benar-benar kayak apa ya? Tugas yang dibebanin per orang itu banyak Ya, gitu betul. karena cuman bertiga gitu. Mungkin bisa disebut nama-nama kelompoknya Oh Kak? iya, hampir Siapa lupa tahu. ya. Oke, jadi di tim PKM saya itu kami ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri sebagai ketua tim. Yang untuk anggota pertama itu ada Ilda Hamalia dan Oke. anggota yang kedua ada Muhammad Arwin. Halo guys. Halo Kak Arwin. Yang anak TF Kak Arwin. Iya, transfer. Halo Kak Arwin. Salam kenal. Terus Kak, setelah lolos pendanaan itu Kak, sayangnya tidak lolos ke ini ya Kak, tahap ini. Iya, kan jadi kemarin tuh kalau kita sudah lulus pendanaan, itu baru kita bisa melakukan penelitiannya. Seperti itu. Jadi saat sudah selesai melakukan penelitian, itu nanti kayak kita buat laporan akhir dan segala macam, nanti kita monef dan nanti itu ada kita namanya PKP 2 ya kemarin itu yang monef internal kayaknya. Jadi situ kita presentasi hasil, maksudnya hasil proposal yang kemarin Iya, gitu, iya. kita presentasi dan segala macam gitu. Tapi ya belum rezeki ya untuk lolos ke Pimnas. Tapi hasil hand sanitizer-nya ini digunakan di mana Kak? Masih kemarin sih kami tidak produksi secara ini ya, Iya. maksudnya secara besar gitu karena fokus hanya untuk PKM. PKM aja gitu. Oke. Saya kira mungkin kayaknya produksinya mungkin bisa dimanfaatkan di kampus, siapa Oh, tahu. soon ya mungkin. Kode-kode Buat sendiri ya. Tifa mungkin Boleh, bisa. Oke Kak, Ya. pertama kali langsung ikut PKM. Apa ya Kakak yang bisa dapatkan dari setelah mengikuti PKM? Langsung jadi pertama kali, jadi ketua langsung Iya, lagi. banyak sih ya, maksudnya menjadi ketua tim tuh bukan hanya kan banyak tuh orang bilang mah jadi ketua mah enak gitu, hanya tinggal susun. mengatur anggotanya kamu ini kamu itu. Enggak loh, karena maksudnya seorang ketua atau seorang pemimpin itu dia harus bagaimana caranya apa ya, kan ada kan saya 2 anggota nih. Iya. Jadi harus secara adil membagi tugas untuk semuanya, itu pun saya pun juga anggota-anggota saya seperti itu. Jadi kalau mau dibilang mengaturnya susah ya, apalagi kayak kalau ada mi satu yang down, ada mi hilang-hilang. Jadi ya tugasnya ketua tim yang mencari dan menyemangati lagi untuk Satukannya melanjutkan. juga Iya. susah. Pasti itu Kak. Benar-benar. Terus Kak, mungkin ada motivasi untuk anak-anak mahasiswa, khususnya anak Stiva yang lagi Oke. ikut PKM sekarang. Kalau saya sih nggak ada ruginya ikut PKM, mau lolos atau enggak. Adik-adik atau teman-teman semua sudah punya pengalaman karena untuk PKM ini sangat bermanfaat sekali nanti untuk tugas akhir seperti itu. Jadi kan di PKM ini kita tuh belajar bagaimana caranya kita mendapatkan ide, kita menggali informasi, bagaimana caranya kita mencari literatur-literatur yang baik seperti itu. Terus kan di PKM itu kita akan menyusun proposal. Nah, nanti kan saat tugas akhir juga sebelum kita penelitian dan segala macam kan harus ada yang namanya proposal penelitian. Jadi untuk adik-adik atau teman-teman yang sekarang lagi pusing dengan PKM atau kayak bilang ih PKM ini susah dan segala macam, emang semua di awal tuh pasti bakal terasa sulit atau terasa susah gitu. Tapi nggak ada salahnya mencoba karena
kapan lagi kita akan mencoba, karena hanya saat menjadi mahasiswa aja kita bisa ikut PKM kan, namanya program kreativitas mahasiswa. Jadi kalau udah nggak jadi mahasiswa berarti kita udah nggak bisa ikut nih yang namanya PKM seperti itu. Dari PKP, program kreativitas pengangguran. No, tidak ada Nggak lagi. ada, jadi PKM, oke? PKM. Sekali seumur hidup. Ya benar. Jatuh. Ya. Dua kali. Oke, lanjut. Kalau anak S2 nggak bisa midi ikut PKM Kak? Anak S1 saja. Kalau yang kemarin sih program S1 dan D3 ya yang saya tahu. Yang anak D3 bisa ikut. boleh, iya kemarin boleh ikut D3. Berarti Tapi kurang tahu kalau yang peraturan yang untuk tahun ini ya. Kalau untuk tahun kemarin bisa ada D3. Jadi S1 dan D3. Nah, terus keuntungannya PKM juga itu karena kita per timnya itu bukan hanya seangkatan, tapi harus ada dari angkatan lain. Jadi itu kita kayak untuk adik-adik nih yang sekarang masih junior tuh enak, ada peluang untuk bisa kenal sama seniornya. Betul. Seperti itu. Jadi siapa tahu bisa PDKT. Ya aduh, udah. Berkedok PKM. Oke, skip. Lanjut. Jangan bahas ke situ. Tutup Pale. Oke Kak, kemarin kan ini Kak Holly dia ikut PKM kedua, itu judul PKM keduanya dijadikan penelitian. Ya. Nah, Kak Wawa sendiri beda. bikin judul baru. Iya. PKM beda, penelitian beda. Oke, kayaknya kita bahas penelitiannya Kak Wawa lagi. Boleh. Mungkin bisa spill judulnya nggak? Jadi kalau kemarin judul skripsi saya itu studi in silico senyawa isolat daun karamunting terhadap reseptor androgen pada kanker prostat. Agak mirip di in silico dengan anak Kak Holly, tapi Kak Holly Apa Holly? COVID. COVID. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang judulnya Kak? Jadi kalau untuk studi in silico sendiri situ tuh teknik komputasi. Jadi kita penelitiannya itu pure lewat komputer atau laptop seperti itu. Jadi mungkin masih banyak teman-teman atau adik-adik itu masih belum tahu apa itu studi in silico. Awalnya saya juga saat dikasih lihat judul itu awalnya kayak mikir ya, ini apa dan segala macam. Tapi setelah melewatinya, setelah dipelajari ternyata ilmu itu sangat penting seperti itu, studi in silico. Yang dimana kan kalau seorang farmasis biasanya kalau untuk penemuan obat baru itu pasti langsung ke hewan coba atau biasanya itu uji in vivo ataupun in vitro. Tapi kan di situ kita belum tahu kira-kira bahan alam ini berpotensi tidak, contohnya untuk anti kanker kan. Kalau kita mau langsung ke in vitro ataupun in vivo itu bakal memakan waktu lama karena kita masih meraba-raba nih. Ada enggak ya senyawa yang berpotensi nih di tumbuhan itu. Nah, jadi tujuannya in silico itu untuk memprediksi terlebih dahulu ada tidak senyawa yang dalam tumbuhan ini bisa berpotensi sebagai anti kanker sebelum kita melakukan ke tahap selanjutnya, yaitu kayak pengujian pada hewan coba seperti itu. Jadi kita sudah prediksi duluan nih, ada nggak, misalkan saya kan dari daun karamunting. Nah, dari daun karamunting ini ada nggak senyawa yang berpotensi untuk ke kanker prostat. Jadi dia lebih mengefisienkan waktu untuk penemuan obat baru gitu. Supaya tidak memasir hewan coba juga. Ya benar, aduh kasihan hewan cobanya. Iya benar. Mati terus. Mahal lagi. Aduh. Ya itu sih kelebihannya untuk studi in silico. Jadi dia untuk memprediksi. Mungkin bisa tahu Kak alasannya Kakak tidak mengangkat judul PKM-nya ke dalam penelitian pada tugas akhirnya? Mungkin karena kan sebenarnya bisa banget. Judul PKM kami tuh dari pembimbing kami. Oh iya, perkenalkan pembimbing PKM kami waktu itu namanya atas Ibu Marwati gitu ya. Jadi memang sebenarnya sempat ditawarin juga saat lagi ber-PKM, tawarin ini aja untuk penelitian skripsi. Tapi entah kenapa waktu itu ada ditawarin lagi untuk studi kok, jadi ya sudah lebih pilih tertarik. Maksudnya hal baru nih yang nggak pernah kita temukan di kampus, yang nggak pernah kita pelajari detail banget seperti itu. Karena kan ada pelajarannya di kampus Kakak. Ada sih tapi nggak mendetail. Ya. Oh ada. Kira tidak Kak. Ada. Tapi nggak begitu mendetail. Tapi nanti dipelajari Kak. Iya, tapi dasar-dasarnya aja. Dasar. Oke, baik. Kalau penelitiannya Kakak ini bukan formulasi, Di? Iya, dia hanya komputasi.
Komputer kayak di simulasi komputer. docking molekuler untuk memprediksi saja. Jadi ya kita kerjanya depan laptop. Depan laptop. Iya. Bagus kakak sama laptop sampai kembar. Jadi dari hasil penelitiannya nih kakak, ada hasilnya tidak? Ada dong. Jadi kan ini studi in silico tuh senyawa uji kami itu senyawa isolat dari daun karamunting. Jadi saat kita docking itu kita sudah tahu kan dalam suatu tumbuhan tuh banyak kan senyawanya. Jadi kita bisa dari penelitian saya tuh saya peroleh ada 4 senyawa terbaik yang berpotensi untuk menjadi anti kanker ini untuk kanker prostat seperti itu. Jadi nanti dari senyawa itu nanti yang bakal bisa diuji. Jadi penelitian kami ini bisa dilanjutkan. Bisa gitu. dilanjutkan untuk membuat formulasi. Ya seperti boleh, itu. mungkin buat kapsul atau yang sebagai macam untuk obat Siapa anti melanjutkan? kanker. Boleh. Disilahkan. Oke kak. Oke. Mungkin bisa diceritakan bagaimana jatuh bangunnya penelitian, karena baru-baru ini kakak Ya, aduh. sudah jadi wisuda. Masya Allah. Mungkin bisa diceritakan jatuh bangun penelitiannya bagaimana? Yang pertama sih untuk penelitian ini kan baru ya buat kami. Jadi mungkin kendala yang pertama itu kita harus harus berani untuk walaupun masih sulit tapi harus optimis gitu kalau bisa, walaupun nggak tahu, dan harus banyak membaca sih ya karena kan hal baru gitu. Tapi ya untungnya pembimbing selalu membantu sih, selalu mengarahkan, selalu memberikan contoh atau memberikan simulasi bagaimana cara memakai aplikasinya dan segala macam seperti itu. Terus untuk jatuh bangunnya sih alhamdulillah tidak begitu jatuh ya, karena alhamdulillah teman-teman tim juga selalu mendukung, selalu mensupport satu sama lain. Jadi Jadi ada tim tak? iya, kan saya kayak kami tuh bertim studi in silico tapi hanya beda-beda kayak reseptor dan segala macam. betul. Ya, tapi inti penelitiannya sama. In silico. Gitu, ya, in silico. Jadi ya saling membantu, saling mensupport dan segala macam. Cuman ya gitu skripsi atau penelitian paling yang pertama ya begadang, harus Ya, kuat-kuat begadang. Jangan capek begadang. Always pasti begadang itu guys. Ya kan anak farmasi mah udah biasa kan begadang. Lihat aja tuh mata pandanya. Tanda perjuangan. Ya benar. Itu susah banget itu. Oke kak, mungkin bisa disebutkan timnya. Siapa tuh mau? Banyak. Ada Yusri, ada Aimi. Kami tuh ada 11 orang. Tapi ada yang studi in silico, ada yang sitotoksik, dan ada yang standarisasi. Jadi kalau untuk studi in silico sendiri ada 5 orang. Gitu. Ada Yusri, Aimi, Fadila, dan Putri. Halo. Hai guys. Maaf. Hai kak. Oke kak. Kemarin kakak berarti kan Kak Holly kemarin dia lulusnya 3,5 tahun. Iya. Kakak juga? Alhamdulillah. Masya Allah. Lewat penelitiannya lulus dengan 3 tahun? 6 bulan. 6 bulan. Ya, 3,5 tahun lah. Apa? Wow. Apa? Wow. Apa sih bahasa Inggris, saya lupa lagi. Apa yuk? Itulah kak. Skip lanjut. Mungkin kak bisa dibagi tipsnya. Kan Kak Holly mungkin ada tips tersendirinya Kak Wawa untuk bisa lolos 3 tahun 6 bulan lewat judulnya yang mungkin bisa dibilang suatu hal yang baru bagi mahasiswa. Oke, ini saya bercerita tentang di sekolah Stiva ya. Ya. Jadi kalau sebenarnya untuk bisa mau lulus cepat waktu atau 3,5 tahun itu sebenarnya nggak sulit ya. Yang penting yang pertama teman-teman atau adik-adik semua itu tidak takut untuk mencoba. Karena kan kita tahu sendiri kan kalau untuk 3,5 tahun itu bukan hanya dilihat dari IPK-nya kita atau dari akademiknya kita, tapi dimana juga dilihat dari kita punya non akademik, contohnya kita mengikuti organisasi di kampus atau aktif dalam ikut lomba dan segala macam seperti itu. Jadi untuk adik-adik dan teman-teman sekalian jangan hanya jadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang. Karena apa? Karena kalau kita hanya fokus ke akademik, kita tidak mengembangkan soft skill-nya kita kayak public speaking atau ikut organisasi, itu bakal sia-sia kita kuliah seperti itu. Jadi di Stiva juga syaratnya itu harus aktif di akademiknya harus bagus dan aktif juga di non akademik. Jadi itu bisa untuk 3,5 tahun. Jadi kalau untuk saya sih sebenarnya kemarin kalau mau bilang tips, yang penting kalau capek pasti capek ya, capek ikut organisasi, ada tugas kuliah dan segala macam. Tapi kembali lagi ke tujuan awalnya kita kuliah tuh untuk apa? Pasti kan tiap orang pasti kuliah pengen cepat-cepat selesai seperti itu. Tapi jangan hanya asal mau cepat selesai gitu.
kita bisa cepat selesai, tapi harus dengan bekal yang bisa lah kita bawa untuk ke jenjang Ada hasil yang akan berikutnya. kita Iya. bawa. Jadi intinya kalau untuk tips, yang penting yang pertama jangan takut mencoba. Terus apa ya? Jangan sedikit-sedikit bilang kayaknya saya nggak bisa nih, kayaknya saya nggak bisa. No, pasti semua bisa, tergantung lagi dari kita. Kan banyak tuh orang banyak yang bilang tidak ada orang bodoh, hanya ada orang malas gitu. Malas. Jadi jangan malas lah untuk jadi orang kepo tuh penting, tapi keponya yang bermanfaat, yang berisi, yang berfaedah. Jangan kepo yang lain-lain. Bukan kepo yang kayak netizen itu yang no. Itulah gitu. Apalagi di Stiva itu menurut saya sangat dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mahasiswanya mau mengembangkan kemampuannya dan segala macam. Jadi semua kembali lagi dari kemauan seperti itu. Jadi kembali dari kemauannya teman-teman. Apakah teman-teman mau berkembang atau mau jadi kupu-kupu? Ya benar. Karena saya juga pengalaman ya, maksudnya banyak kayak ngajak teman-teman, tapi dari dianya sendiri kayak kemauannya kurang. Jadi biar mulutnya sudah berbusa-busa, tapi kalau dari diri sendiri nggak mau ya nggak bakalan bisa gitu. Betul. Kita nggak bisa merubah orang ya, kecuali dirinya sendiri gitu. Tapi tidak ada salahnya untuk mengajak. Iya benar. Kupu-kupu itu bukan drama Korea ya, bukan itu. No, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Oke? Kak, berbicara ini dari prestasi non-akademik, mungkin kakak bisa menceritakan sedikit dari pengalamannya kakak menjadi mahasiswa yang mungkin orang pasti ini pas dan bikin menulis belajar gitu. Ya benar. Kan mungkin banyak yang pikir mahasiswa farmasi itu udah sibuk ya dengan kuliah sampai kayak maksudnya kayak bakalan sulit untuk bisa ikut organisasi. Tapi alhamdulillah selama di Stiva 3,5 tahun kuliah, alhamdulillah banyak sekali hal-hal yang bisa didapatkan ya. Yang pertama bisa jadi asisten dosen, bisa masuk organisasi. Kebetulan kemarin saya masuk di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa, itu 2 periode. Jadi banyak sekali hal yang bisa diambil dari situ. Bagaimana caranya kita teamwork, bagaimana caranya kita mengatasi suatu masalah, bagaimana caranya kita menyelesaikannya, gimana caranya kita untuk berkomunikasi dengan dengan petinggi-petinggi kampus untuk kayak membahas tentang kegiatan segala macam gitu. Apalagi ya? Apa tadi pertanyaannya lagi? Kehidupan non akademiknya kakak pas di kampus. Oh iya, jadi itu kan jadi asisten dosen. Asisten di mana nih kak? Di lab kemarin lab kimia dan farmasetika. Kemarin Kak Holly dia farmasetika. Ya, di kimia dan di farmasetika. 2 guys. 2. Malah teman-teman saya lebih hebat loh, semua lab dia jadi asisten dosen. Ada 5 lab di kak? Iya. Jadi sebenarnya semua tergantung kemauan aja, tidak ada yang tidak mungkin seperti itu. Kak Holly bisa, Kak Wawa bisa, temannya Kak Wawa bisa, Tirta juga bisa dan semua bisa, oke? Nyusul. Sun. Kemarin kak di BEM sempat menduduki jabatan apa ini kak? Oh ya, kalau yang pertama kan di Stiva itu boleh untuk mendaftar asisten dosen ataupun menjadi pengurus atau pengurus organisasi itu saat semester 3. Jadi saat semester 3 itu kan daftar baru jadi anggota kan dulu. Jadi dulu saya di anggota Litbang, penelitian dan pengembangan. Saat untuk periode keduanya, alhamdulillah saya dipercayakan untuk menjadi koordinatornya. Tapi masih di departemen yang sama, penelitian dan pengembangan seperti itu. Keren. Litbang Litbang. Please, Litbang. Oke. Penelitian dan pengembangan. Jadi agak berhubungan sedikit dengan seperti kayak PKM. Iya, benar. PKM itu masuk di salah satu program kerjanya departemen Litbang. Jadi kemarin saya yang handle dengan teman-teman BEM yang lain dan juga penanggung jawab dosen kan seperti itu. Kalau dilihat dari prestasinya Kak Wawa ini, bisa dibilang ini sebagai cewek pasti sangat wow. Masya Allah. Sudah bisa menjadi acuan buat teman-teman. Ya. Alhamdulillah kemarin Kak Wawa dapat apa ini kak? Apa itu? Spill dulu ini kak. Apa nih? Pas wisuda ini kenapa kak. Pas wisuda aja kan seperti biasa. Spill nggak tuh? Jadi alhamdulillah kemarin juga Kak Wawa menjadi salah satu satu-satunya ini mahasiswa terbaik di kak wisudawan ya? Wisudawan terbaik pada saat acara wisuda. Ya, dan MC-nya Firda sendiri guys. Ini Skip. MC wisuda saya.
Jangan pura-pura tidak kenal. Oh ya. Oke, lanjut. Jadi alhamdulillah Kak Wawa kemarin menjadi salah satu wisudawan terbaik di Ya, alhamdulillah. wisuda periode Maret kemarin ya. periode Maret Iya. minggu kemarin. Aduh, Iya, baru seminggu ya. baru seminggu. Iya, Minggu lalu. Minggu lalu Pale. Saya mau tahu ini perasaannya Kak Wawa bagaimana, Perasaannya. siapa tahu meneteskan. Karena jujur saya juga waktu lihat, aduh, Wah. tahan Firda, tahan. Sudah, jangan nangis. Oke, kalau mau ditanya perasaan ya pasti saya sebelumnya tidak terlalu saat berkuliah itu tidak terlalu memikirkan bakal Soon to be. Iya, soon to be jadi wisudawan terbaik ya. Tapi setelah yang kemarin-kemarin kan saya juga sempat menjadi MC wisuda dan saya melihat saat saya membaca gitu kan untuk pembacaan wisudawan terbaik tuh kayak dalam hati, wah bakal bisa nggak ya nanti untuk wisuda saya nama aku nih yang dipanggil seperti itu. Hanya berpikir gitu sih, tapi tidak terlalu kayak wah saya harus enggak. Tapi yang saya pikirkan itu selama kuliah gimana saya bisa mau dibilang harus bisa kayak merampok ilmu dari Stifan sebelum saya keluar dari Stifan seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman saya bilang saya sering dijuluki itu penjaga kampus karena sering di kampus. Tapi dari situ semua banyak hal yang bisa didapatkan seperti itu. Jadi alhamdulillah bisa mendapatkan penghargaan jadi wisudawan terbaik gitu. Jadi untuk teman-teman dan adik-adik sekalian, kuliah itu jangan dibawa beban. Jalani aja semua, karena ingat Tuhan Allah bakal membalas semuanya gitu. Apa yang kita kerjakan dengan ikhlas, apa yang sudah kita maksudnya kan kerja ikhlas itu perlu kerja ikhlas, tapi harus kerja cerdas juga, bukan hanya kerja ikhlas. Dan kerja ikhlas maksudnya kerja saja. Iya, harus dengan kerja cerdas juga gitu. Saya kehabisan kata-kata, lanjut. Dari cerita memang Kak Wawa ini, saya juga menjadi salah satu orang yang menjadi bagian. Bisa sangat bersyukur menjadi salah satu bagian cerita dari Kak Wawa. Karena memang kemarin juga Kak Wawa bukan dalam hati sih Kak, kita bilang mudah-mudahan kapan ya bisa jadi mahasiswa terbaik. Wisudawan terbaik. Ya kan, senggol-senggol. Kemarin juga sumpah momennya memang sangat-sangat tidak sangka kayak begitu Kak. Benar-benar kagetnya. Tapi ya dibalik semua itu maksudnya ada rasa bahagia tersendiri ya. Lebih bahagia karena bisa membahagiakan orang tua walaupun nggak seberapa bahagianya gitu. Jadi itu sih saya maksudnya selama 3,5 tahun tuh intinya satu aja, tujuannya kan membahagiakan orang tua gitu. Literally kayak mungkin ada kebahagiaan tersendiri ketika anaknya dipanggil sendiri naik benar. ke depan menjadi pusat perhatian. Terus orang tuanya disuruh naik. Wah, luar biasa. Itu perasaan yang kayak everyone kayak orang kayak mungkin bakal mau bangun sekali rasakan. Benar. Karena tidak mungkin satu-satu sudah mau dipanggil naik sama orang tuanya. Tidak mungkin. Jadi mungkin itu salah satu pencapaian momennya teman-teman sekarang. Iya benar. Yang mungkin mau jadi sama kayak Kak Wawa. Amin. Bismillah. Amin. Sun. Jadi mungkin teman-teman bisa mengambil hikmah dari ceritanya Kak Wawa tadi. Tidak, IPK itu tidak terlalu menunjang juga. Ya, walaupun itu tapi tak penting. Bukan nggak penting, tapi bukan utama. Iya, utama juga sih. Utama Pale. Utama, tapi harus ada dampingannya, harus ada sampingannya gitu. Kan ibarat makan orang. Ya, kalau makan nggak boleh sendiri, harus berdua, harus gandengan. Harus ada gandengan, guys. Nah, bukan saya bahas ke situ nah. Bukan saya bahas ke situ, masuk ke saya makan. Next. Memang harus ada gandengan. IPK tuh harus ada gandengannya kan. Masuk ke saya tuh Kak. Mau bahas makanan itu enggak lengkap kalau tidak ada ikan, tempe. Ya, enggak apa-apa. Terlanjur dibahas nih. Mau bahas gini saya. Aduh, keceplosan nih ya. Oke, memancing. Aduh, jatuh 3 kali ya. Aduh, Pak, maaf. Tolong ini dikondisikan ya. Oke, lanjut. Ya Allah, kerbule. Oke Kak, lanjut. Mungkin teman-teman ini kepo Kak. Kepo dalam kepo ada ini kayaknya ini orang. Kepo dalam kehidupannya Kakak sekarang
fokusnya kemana sih? Kakak ini mau kemana sekarang? Kalau mau bilang fokus sekarang ya alhamdulillah, maksudnya sekarang masih berpikir untuk melanjutkan pendidikan seperti itu. Apoteker? Ya insya Bismillah. Allah, amin, doakan terus. Jadi kakak lagi sekarang sibuk ke Fokus untuk bimbel dan segala macam, Apoteker. ya untuk persiapan tes apoteker. Bismillah, semoga lulus. Amin. Gimana kak? Jangan lulus beli. Ya, nanti kita Asik. kembali lagi. Nanti kalau lulus kembali lagi Ya ke Allah. RX Podcast, di spill lagi. Spill lagi. Oke kak, kita bisa bicara soal status. Oh, status apa? Oh, status Bisa pengangguran sekarang ini. mungkin bisa diklasifikasi, diklarifikasi nih. Apa itu? SG-nya SW. Apa? SG-nya ibu. Iya pale dia sama pale. Apa lagi mau dibahas ini? Kameramen jangan Aduh. ketawa. Lanjut. Oke kak, berapa menit sih itu kak Febri? Oh, iya. Masih baru-baru nih. Lumayan gitu nih kak. Yuk, jangan terlalu lama nanti orang bosan. Iya. Lanjut. Mungkin bisa kakak kasih tips, bukan tips sih, motivasi atau siapa tuh ada pesannya kakak untuk teman-teman di rumah, di Stiva khususnya, di rumah dimanapun itu. Motivasi apa ya? Sebenarnya kalau mau berbicara tentang motivasi, pasti tiap-tiap orang punya motivasi tersendiri ya. Maksudnya kembali lagi ke dirinya kita sendiri. Tapi kalau dari saya sih motivasi yang selalu saya ingat ketika down itu yang pertama ketika teman-teman down ya, kayak lagi capek kerja laporan, Malas. lagi lelah, kayak lagi mumet lah dengan semuanya gitu. Yang pertama ya ingat lagi teman-teman sudah berada di titik ini. Misalkan udah di ujung sini nih, dikit lagi nyampe garis finish, jangan mundur gitu. Walaupun memang capek ya, istirahat dulu lah sejenak, nggak apa-apa. Istirahat itu wajar, istirahat, tapi harus dilanjutkan lagi. Mengeluh juga wajar, yang sewajar-wajarnya aja, tapi ya dilanjutkan lagi. Jadi jangan lelah untuk berusaha, jangan jangan bosan untuk bermimpi, karena mimpi itu perlu. Karena biasanya kalau kita punya mimpi atau kita punya harapan untuk kedepannya, itu kita bakal bisa lebih semangat untuk untuk bisa sampai ke mimpi itu atau sampai ke harapan yang kita inginkan, seperti itu. Jadi nggak apa-apa kok, mimpi aja setinggi-tingginya gitu. Kan banyak orang bilang silakan mimpi setinggi-tingginya, kan kalau jatuh kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Asik. Siap. Jadi tidak ada salahnya nih orang menghalu. Iya benar, nggak apa-apa. Tapi halunya harus dibarengi dengan usaha, jangan cuma menghalu dan hanya main HP dan segala macam. No, kita boleh bermimpi tapi dengan usahanya kita juga, seperti itu. Karena pasti Allah pasti akan lihat nih, oh mimpinya ini, dia juga kayak giat atau istiqomah ini untuk mengejar mimpinya, pasti dikasih jalan, seperti itu. Tidak ada sia-sianya. Iya benar, nggak ada. Sia-sianya. Semua akan dibalas sesuai porsinya, sesuai dengan apa yang kita udah lakukan. Semua akan kembali pada tempatnya. Iya benar. Masya Allah. Oke, untuk menutup podcast pada kesempatan kali ini, saya persilahkan kau memberikan pesan singkat saja kak. Jangan takut untuk bermimpilah. itu. Oh iya, paling sekian. Tidak begitu kak, bukan dari saya dong, dari kita. Oke. Jadi untuk pesan singkat ya. Pesan singkat yang pertama, jangan takut, terus berusaha. Jangan takut terus berusaha, apa lagi? Jangan takut, terus berusaha, terus bermimpi, dan yakinlah jangan insecure dengan pencapaian yang telah orang lain peroleh gitu. Karena diri kita ya diri kita nggak ada duanya, jadi kita bisa tetap menjadi versi yang terbaik dari diri kita sendiri. Betul sekali. Oke, itulah kata-kata penutup motivasi dari Kakak Sahwa Adianti yang sangat bermanfaat mungkin bagi teman-teman. Dan jarang akan teman-teman dengarkan, karena Kak Wawa ini sudah mau fokus. Amin, doakan ya semuanya. Semoga Kak Wawa kembali lagi ke sini dengan menginspil kampus. Amin. Kampus Amin. ini Amin. 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 Mungkin
itu saja yang dapat kita bahas malam ini. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk saksikan dan nonton video-video dari RX Podcast. Saya Firda. Saya Zahwa. Sampai jumpa lagi di RX Channel. Dadah!